Halo teman sekalian, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat dan gak kurang satu apapun ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah kemudian untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan kontennya Mbak Eka ucapkan selamat datang dan selamat menikmati berbagai tayangan yang sudah Mbak Eka unggah. Semoga ada hal positif yang bisa teman-teman ambil ya, meskipun sedikit teman-teman. Nah baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini di kelas psikologi mereka mau bahas seputar anak dan remaja. Ya, tema konkretnya adalah gimana sih mempersiapkan anak-anak yang mau memasuki usia remaja, dan apa saja kira-kira bekal yang harus dimiliki oleh anak-anak pada saat mereka mau memasuki usia remaja. Nah baik teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai, mereka selalu mengingatkan silahkan cari posisi yang paling nyaman untuk nyimak podcast yang akan mereka tayangkan. Semoga ada hal positif yang bisa diambil kemudian diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah nanti apabila yang mereka tayangkan ini bermanfaat, silakan ya teman-teman share di semua media sosial yang teman-teman gunakan. Supaya apa? Supaya lebih banyak lagi orang-orang yang mengenal ilmu psikologi dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah hal ini juga tentu bertujuan untuk menciptakan kenyamanan hidup kita juga di masa depan ya. Oke teman-teman, segera kita mulai. Nah baik teman-teman semua, jadi sepanjang masa Mbak Eka melakukan konseling psikologi terutama ya di ranah pendidikan atau di ranah sekolah, itu biasanya masalah yang paling banyak muncul adalah di kalangan anak-anak yang memasuki usia transisi. Jadi adalah usia anak-anak menuju masa remaja ya. Jadi mereka banyak sekali mengalami hal-hal, mengalami permasalahan yang itu terjadi karena mereka kurang mendapat edukasi atau kurang mendapat wawasan dari orang tuanya. Nah maka teman-teman, mereka harapkan dengan apa yang akan mereka sharingkan ini tentu berdasarkan pengalaman di lapangan ya. Ini bisa menjadi bekal untuk orang tua sekalian yang sekarang punya anak di usia SD misalnya kelas 4, kelas 5 ya, atau kelas 6. Nah ini silahkan dibekali dengan kemampuan-kemampuan ini supaya apa? Meminimalisir permasalahan yang akan timbul dan dirasakan oleh anak-anak yang memasuki usia remaja awal hingga nanti remaja akhir dan dewasa awal ya. Nah kenapa sih anak-anak ini perlu dibekali? Ya karena seperti ini teman-teman ya. Zaman sekarang kita nggak akan tahu mereka itu anak-anak kita yang masuk usia remaja bergaul dengan siapa, ketemu teman dari mana, kemudian melihat apa ya. Nah, tapi pada saat kita sudah bisa melakukan langkah preventif untuk pencegahan agar mereka tidak melakukan hal-hal yang enggak-enggak, kemudian hal yang membahayakan mereka sendiri atau juga akan merugikan orang tua, nah maka itu bisa mereka pikir bisa untuk mendorong mereka selangkah lebih baik dalam mencapai cita-citanya. Nah memang perlu kita ketahui bahwa nggak ada satupun orang di dunia ini yang bisa lepas dari masalah. Tapi yakin dan percaya deh, kita semua bisa meminimalisir permasalahan itu. Nah oke teman-teman, segera kita mulai ya. Nah baik, yang pertama pelajaran yang perlu diajarkan oleh anak-anak yang mau memasuki usia transisi dari anak menuju remaja adalah rasa percaya diri dan yakin pada kemampuan sendiri. Nah kenapa sih percaya diri dan yakin dengan kemampuan diri sendiri ini menjadi sangat penting ya? Karena gini teman-teman, namanya di usia remaja itu adalah waktunya mereka peer group atau berkelompok ya. Nah, di dalam sebuah kelompok ini pasti dibutuhkan orang-orang yang sangat confident atau percaya diri. Kemudian dia juga yakin dengan kemampuan dirinya sendiri. Nah, maka kalau anak-anak kita itu gak punya pengalaman sama sekali, apalagi anaknya pendiam, anaknya juga gak ngerasa punya power, ditambah gak punya keahlian. Nah, jangan sampai anak kita mogok sekolah, atau paling enggak yang lebih parah dari mogok sekolah adalah mereka akan jadi korban bully di sekolah ya. Karena apapun juga mereka tidak mengatakan bahwa sekolah itu tempat melakukan bullying, bukan. Tapi namanya dimanapun ya, dimanapun dan ketemu siapapun, kalau ada kesempatan pasti orang-orang atau setiap anak ini akan mencoba berbagai hal baru ya untuk istilahnya menunjukkan jati diri atau eksistensi. Nah maka sebelum anak kita menjadi korban atau misalnya anak kita tidak bisa bertahan di lingkungan sosialnya, di lingkungan remaja, nah maka sekarang gak ada salahnya kita bekali mereka dengan kepercayaan diri dan keyakinan diri yang baik supaya mereka bisa terus mengambil peran di lingkungan sosialnya.
Baik, kemudian yang kedua yang perlu diajarkan kepada anak yang memasuki usia remaja ya, dari usia anak-anak itu adalah jangan membuli diri sendiri dan jangan membuli orang lain. Nah, maksudnya gimana ya? Nah, banyak yang Mbak Eka temukan anak-anak dengan dia kecenderungan punya kemampuan di atas rata-rata lah ya. Itu kan mereka udah punya ekspektasi, mereka juga punya impian bahwa wah aku harus A, B, C, D segala macam. Aku harus mencapai prestasi yang terbaik dan lain sebagainya. Namun ketika mereka gagal, itu mereka tidak siap dengan kegagalan ya. Nah, ada juga yang karena mereka nggak punya kemampuan, maka cara terbaik bagi mereka bertahan itu adalah dengan membuli orang lain, supaya orang yang lain yang dibully itu juga sama-sama tidak memiliki kemampuan seperti dia. Nah, maka tanamkan dalam diri anak kita bahwa besok ketika kamu sudah besar, tidak perlu membuli diri sendiri, tidak perlu membuli orang lain. Karena apa? Orang-orang yang berhasil di masa depan itu adalah orang-orang yang bisa memanajemen masalahnya sendiri dan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi dengan tidak menjatuhkan orang lain. Nah, apabila anak-anak sudah dibekali hal seperti ini dari kecil, dari sekarang, kemudian orang tuanya juga konsisten dalam memvisualisasikan apa yang disampaikan oleh orang tuanya, nah maka Mbak Eka sangat percaya anak-anak ini akan survive ketika mereka menjalani masa remaja. Lalu teman-teman, kita masuk ke yang ketiga ya. Nah, yang ketiga yang teman-teman perlu ajarkan kepada anak-anak yang akan memasuki usia remaja. Kalau ini sih Mbak Eka pikir nanti ketika kelas 5 atau kelas 6 SD ya. Sampaikan kepada mereka, kepada anak-anak kita ya, bahwa memasuki usia remaja itu sebenarnya akan banyak sekali hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, seperti apa tuh? Nah, misalnya kayak gini, misalnya berada pada pilihan yang sulit, berada di bawah tekanan ya teman-teman ya. Nah, atau hal-hal lain yang tidak bisa diprediksi, misalnya kayak melihat orang-orang melakukan tindakan tidak bermoral. Sampaikan saja apa adanya dan sampaikan bahwa kamu, kakak atau adik selalu punya pilihan untuk melakukan yang terbaik. Karena ayah, bunda atau mama papa yakin kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Misalnya kayak dihadapkan dengan berbagai pilihan yang sulit. Aku harus mendapat nilai yang baik, aku harus lulus di mata pelajaran ini, tapi aku melihat teman-temanku semua pada nyontek, teman-temanku semua pada nggak percaya diri, aku gimana ya? Nah, satu-satunya orang yang bisa meyakinkan kemampuan anak itu adalah keluarganya. Saat keluarganya merasa si anak ini sudah cukup dan sudah nggak perlu ada nilai bagus dan lain sebagainya, nah si anak, mereka yakin si anak juga pasti akan bisa menerima keadaan. Nah, misalnya salah satu pilihan seperti itu. Kemudian misalnya mereka berada di bawah tekanan ya. Apa sih di bawah tekanan? Misalnya nih, nanti ketika kamu udah masuk usia remaja, pelajarannya semakin kompleks, semakin banyak. Nah, karena apa? Memang kita dipersiapkan untuk menjemput impian-impian yang sudah kita punya dari sekarang, Kak. Misalnya dia masih SD. Jadi besok nggak perlu kaget. Ayah bunda juga mengalami hal tersebut. Nah, dengan memberikan contoh gambaran yang konkret, mereka yakin anak-anak ini akan survive ya untuk menjalani masa remajanya, dan dia akan semakin mantap untuk menjemput impiannya karena dia tahu ayah bundanya juga melakukan hal yang sama bisa sampai di titik sekarang. Intinya kayak gitu. Nah, baik teman-teman, kemudian yang nomor 4 ya yang harus diajarkan atau perlu diedukasikan kepada anak-anak yang memasuki usia remaja itu adalah sampaikan kepada mereka bahwa sebenarnya meraih cita-cita dan menikmati kebahagiaan itu adalah pilihan yang bisa kita pilih. Nah, supaya apa? Supaya kedepannya anak-anak kita itu kebahagiaannya atau cita-citanya tuh nggak ikut-ikutan dari peer groupnya dia. Karena seperti yang kita tahu, namanya anak-anak remaja, masa-masa mereka ngegeng, masa-masa mereka peer group. Jadi mereka tuh akan cenderung melihat mayoritas orang mau jadi apa ya, nah dia akan pilih. Tapi berbeda ketika kita sudah mengajarkan bahwa kamu punya cita-cita, kamu juga punya kebahagiaan, kamu punya hak untuk itu, maka lakukan. Jadi jangan bebankan kebahagiaanmu itu karena misalnya pengen ngelihat teman-teman bahagia maka aku bahagia. Aku pengen ngeliat orang tuaku bahagia maka aku baru bisa bahagia. Enggak seperti itu. Jadi meraih cita-cita dan menciptakan kebahagiaan ya, itu adalah pilihan dari diri sendiri, dari dirimu. Jadi kebahagiaanmu bukan tergantung pada teman-teman ataupun orang tua dan lain sebagainya. Semua tergantung pada dirimu sendiri. Nah, kenapa ini perlu diedukasikan? Supaya anak-anak ini terhindar dari perasaan stres, pikiran stres ya, bahkan perasaan depresi, pikiran depresi apabila nanti mereka ditinggalkan oleh teman-teman sekelompoknya karena dianggap nggak sama.
ya. Kemudian apabila juga mereka gagal dalam meraih nilai-nilai sehingga mereka harus, wah berarti aku nggak bisa ya kuliah di jurusan A misalnya kayak gitu. Nah kalau misalnya mereka sudah dihadapkan dengan pilihan yang mereka tidak bisa lakukan, anak-anak ini yang sudah terbiasa diberikan kebebasan untuk memilih, dia akan langsung berpikir cepat, oh aku punya skill A, B, C, D, maka aku bisa berpindah dari hobi atau cita-cita yang aku pengenkan ke cita-cita yang lain. Nah baik, yang terakhir, yang nomor 5 yang bisa diajarkan kepada anak-anak kita yang akan memasuki usia remaja itu adalah sampaikan kepada mereka bahwa sejak dini yang namanya sikap sopan santun ya, jujur, kemudian percaya diri. Nah, sikap-sikap ini terkadang bisa menyelamatkanmu dari berbagai hal yang negatif. Ya teman-teman, jadi sopan santun, jujur, dan percaya diri. Sampaikan kepada anak-anak kita, dimanapun berada utamakan sopan santun, jujur, dan percaya diri, supaya kita selamat dari hal-hal yang istilahnya nggak baik, supaya kita terselamatkan dari hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah baik teman semua, itu tadi sedikit yang Baika sharingkan tentang hal-hal yang perlu diajarkan kepada anak-anak yang memasuki usia remaja, dan sejak kapan harus diajarkan ya, supaya apa? Supaya anak-anak kita dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dan penuh percaya diri. Dan mereka juga bukan jadi generasi yang ikut-ikutan, karena seperti yang kita tahu, saking banyaknya pilihan di era digital sekarang ini ya, banyak sekali yang dia lihat, banyak sekali yang dia pilih. Jangan sampai itu malah menjadikan masalah di masa depan. Jadi misalnya pengen A, pengen B, pengen C, pengen D, tapi mereka nggak benar-benar tahu yang mereka mau. Nah maka sejak mereka kecil-kecil, masih di usia sekolah dasar, mari diedukasikan, dan minimal lakukanlah dengan rutin apa yang sudah Mbak Eka sharingkan itu teman-teman ya. Itu pun kalau teman-teman berkenan. Nah kira-kira begitu teman-teman. Kemudian apabila ada masukan-masukan yang lain, silahkan aja share di kolom komentar. Siapa tahu juga bisa menginspirasi lebih banyak lagi orang di luar sana, dan bisa termotivasi untuk menyemangati anak-anak yang memasuki usia remaja. Nah oke teman-teman semua, terima kasih banyak karena sudah menyimak kelas psikologi pada sesi kali ini sampai selesai. Baik, aku ucapkan terima kasih sekali lagi. Nah kemudian selamat beraktivitas dan selamat menikmati waktu berkualitas dengan keluarga ya. Dadah.